Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena itu mudah bagi Anda, tinggal klik. Tapi sangat bermanfaat bagi kami agar tayangan-tayangan kami ke depan lebih berkualitas. Terima kasih. Video kita kali ini akan mengidentifikasi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Disajikan oleh saya, Walid Hamidi, untuk Natagama Televisi. Tetapi sebelum kita masuk ke konten, jangan lupa subscribe dahulu agar nanti Anda selalu update video-video yang akan selalu tayang pada channel ini. Oke? Pada video ini ada beberapa indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan pokok ekonomi klasik dan ekonomi modern. Kemudian menjelaskan pengertian sistem ekonomi. Dan kompetensi yang ketiga, memahami permasalahan pokok ekonomi dari sudut pandang masing-masing sistem ekonomi. Sebelum kita membahas ketiga kompetensi yang saya sebutkan dalam slide sebelumnya, kita review sebentar apa yang sudah pernah saya sampaikan dalam video sebelumnya, bahwa masalah pokok ekonomi itu adalah bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dan terus bertambah dihadapkan dengan ketersediaan alat pemuas kebutuhan yang terbatas, di mana kondisi seperti ini dikenal juga dengan istilah kelangkaan. Nah, kelangkaan itu dialami oleh setiap orang atau individu, setiap bangsa atau negara, meskipun situasi dan kondisinya berbeda-beda. Jadi, kelangkaan itu tidak hanya dihadapi oleh individu, tetapi juga dihadapi oleh sebuah bangsa atau negara. Nah, dalam kaitan topik masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, nanti kita akan lebih cenderung membahas bagaimana kelangkaan, bagaimana sebuah bangsa mengatasi kelangkaan atau mengatasi permasalahan pokok ekonomi. Oke, kita lanjut. Masalah kelangkaan tersebut mendorong manusia untuk membuat keputusan untuk memilih, sehingga sering dikatakan bahwa masalah pokok ekonomi itu adalah the art of choice atau seni memilih. Oleh karena itu, ilmu ekonomi dapat kita definisikan sebagai ilmu yang mengajarkan bagaimana manusia memilih untuk mempergunakan sumber daya yang terbatas dalam memuaskan kebutuhannya secara maksimal. Dan ingat juga bahwa setiap pilihan itu akan menimbulkan biaya peluang. Oke. Sekarang kita akan masuk ke kompetensi yang pertama, yaitu mengidentifikasi masalah pokok ekonomi dalam tinjauan teori. Dalam hal ini ada dua teori. Yang pertama, aliran klasik dan aliran modern. Masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik terdiri dari tiga. Satu, masalah produksi, yang kedua masalah distribusi, dan yang ketiga masalah konsumsi. Sedangkan menurut aliran modern, masalah pokok ekonomi itu terdiri dari tiga juga, yaitu what, how, dan for whom. Apa, bagaimana, dan untuk siapa. Oke, selanjutnya nanti kita akan bahas satu persatu dari permasalahan pokok ekonomi ini. Kita mulai dari masalah pokok ekonomi menurut teori aliran klasik. Menurut aliran klasik, masalah pokok ekonomi itu terdiri dari satu, produksi, kedua, distribusi, dan ketiga, konsumsi. Masalah produksi itu kaitannya bagaimana produsen harus mengetahui barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Maksudnya, seorang produsen ini
harus bisa mengetahui barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga nanti produk yang dia buat itu ada yang membeli, terserap oleh pasar. Seandainya produsen gagal menyelesaikan masalah ini, masalah produksi, maka nanti barang yang dia buat tidak ada yang beli. Kenapa? Karena tidak dibutuhkan masyarakat. Itu masalah yang pertama. Yang kedua adalah masalah distribusi. Masalah ini menyangkut bagaimana produk itu bisa terdistribusi atau tersalurkan secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Jadi menyangkut bagaimana produk ini dihantar agar sampai ke tangan konsumen secara baik. Masalah yang ketiga adalah masalah konsumsi, yaitu menyangkut kemampuan konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, dalam hal ini produsen harus mampu melihat kemampuan konsumsi atau daya beli masyarakat. Ketiga permasalahan pokok ekonomi ini harus bisa diselesaikan secara komprehensif, artinya secara menyeluruh, tidak sepotong-potong. Misalnya begini, kita mampu menyelesaikan masalah produksi, tetapi gagal menyelesaikan masalah distribusi, itu menjadi percuma. Kita mampu menyelesaikan masalah produksi dan masalah distribusi, tetapi gagal menyelesaikan masalah konsumsi, itu pun menjadi percuma. Saya berikan contoh seperti ini. Ada seorang petani yang ada di daerah Bogor. Dia mampu mengetahui tentang barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Maka kemudian dia menanam sayur mayur, karena sayur mayur itu dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta. Artinya dia sukses menyelesaikan masalah produksi. Dia paham, dia mengetahui bahwa sayur mayur itu dibutuhkan oleh masyarakat Jakarta, sehingga dia kemudian menanam sayur mayur. Tetapi kemudian ketika dia gagal menyelesaikan masalah distribusi, itu nanti produk pertanian yang dia buat atau sayur mayur yang dia tanam itu menjadi percuma karena gagal disampaikan ke Jakarta. Oh, dia bisa menyelesaikan masalah produksi, dia juga bisa menyelesaikan masalah distribusi, tetapi kemudian dia gagal menyelesaikan masalah konsumsi. Sayur mayur dia sudah tanam, dia sudah hantar ke Jakarta, tetapi karena harganya terlalu mahal, tidak sesuai dengan daya beli masyarakat, maka kemudian menjadi produk itu percuma, tidak bisa terserap oleh pasar atau tidak dibeli masyarakat, sehingga produknya menjadi percuma. Sehingga saya ulangi lagi, bahwa ketiga permasalahan ini harus bisa diselesaikan secara komprehensif atau menyeluruh, tidak sepotong-potong. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan masalah pokok ekonomi menurut teori aliran modern. Menurut teori aliran modern, masalah pokok ekonomi itu ada tiga. Satu, barang apa yang akan diproduksi atau what. Kemudian bagaimana barang itu diproduksi atau how. Kemudian untuk siapa barang ini diproduksi atau for whom. Kita bahas satu persatu. Barang apa atau what. Munculnya pertanyaan what ini dalam masalah ekonomi modern itu berkaitan dengan jenis dan jumlah barang yang akan diproduksi oleh produsen atau perusahaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi masalah yang pertama atau what ini terkait dengan pemilihan jenis barang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kalau misalnya nanti kita tidak bisa menyelesaikan pertanyaan ini, maka akan dihasilkan barang-barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maka barang apa atau what ini menjadi masalah dalam perekonomian. Kemudian yang kedua, bagaimana atau how, bagaimana barang itu diproduksi. Nah, pertanyaan how ini pada masalah ekonomi modern itu berkaitan dengan teknik atau cara produksi yang akan diterapkan oleh produsen dalam proses produksi barang. Tujuan dari penyelesaian masalah ini adalah mencari cara yang efektif dan efisien dalam proses produksi. Jadi pertanyaan yang kedua ini atau masalah yang kedua ini terkait dengan bagaimana memilih teknik atau cara produksi yang tepat. Kemudian permasalahan yang ketiga adalah untuk siapa atau for whom. Nah, adalah permasalahan yang terkait dengan siapa nanti yang akan menikmati barang ini.
atau untuk siapa barang yang akan diproduksi ini. Nah, ini menyangkut pada pilihan konsumen atau segmentasi pasar. Jadi, secara garis besar seperti ini, 3 masalah pokok menurut teori ekonomi aliran modern ini. Yang pertama adalah barang apa yang akan diproduksi. Ini menyangkut pilihan jenis. Kemudian bagaimana barang itu diproduksi, menyangkut pilihan teknik atau cara produksi. Kemudian yang ketiga, untuk siapa, ini menyangkut pilihan konsumennya atau segmentasi pasar. Paham? Kita lanjutkan. Nah, pokok permasalahan ekonomi yang dikemukakan oleh aliran modern tadi kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para ekonom masa kini. Menjadi ada 6 permasalahan di sini. Yang pertama adalah what, how, for whom. 1, 2, 3 ini adalah masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Kemudian ada tambahan di sini. Yang keempat adalah when atau kapan. Kapan produksi dilakukan, ini adalah menyangkut pilihan waktu. Nah, dalam proses produksi, kita harus bisa memilih waktu yang tepat agar nanti produksi kita berhasil secara efektif dan efisien. Jadi harus bisa memilih waktunya. Misalnya begini, petani akan menanam padi ketika awal musim penghujan. Itu berarti petani itu melakukan pilihan waktu yang tepat. Kalau dia menanam padi ketika musim kemarau, maka dia akan kesulitan air, sehingga nanti proses produksinya akan gagal. Yang kelima, masalah yang kelima adalah where atau di mana. Nah, di mana ini menyangkut pilihan tempatnya, memilih tempat produksi. Ini pun harus tepat. Misalnya begini, kita akan menanam padi, tetapi kemudian kita memilih tempatnya di daerah perkotaan. Nah, itu adalah sesuatu pilihan yang tidak tepat, karena nanti akan kesulitan sumber air. Nah, pilihan tempat ini menjadi masalah. Yang keenam adalah siapa yang akan melakukan produksi ini. Jadi proses produksi itu siapa yang akan menjalankan? Apakah nanti pihak swasta atau dijalankan oleh pemerintah? Oke, jadi ini adalah pengembangannya dari pokok permasalahan ekonomi yang dikemukakan oleh aliran modern. Selanjutnya, masalah ekonomi ini dalam konteks sebuah perekonomian negara itu diselesaikan oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem ekonomi. Nah, ini kita akan masuk nih nanti ke kompetensi berikutnya, yaitu Anda nanti harus mampu memahami apa itu sistem ekonomi. Jadi saya ulang lagi di sini bahwa permasalahan pokok ekonomi ini dalam konteks sebuah perekonomian itu diselesaikan oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem ekonomi. Ini adalah sebuah contoh gambar kegiatan dalam sebuah perekonomian. Ada petani yang sedang menanam padi, kemudian di sampingnya ada gambar pabrik tekstil. Yang di sebelah sini petani memproduksi padi, pabrik tekstil memproduksi tekstil. Nah, ini terkait dengan masalah pertama, yaitu what, apa yang akan diproduksi. Dahulu ini pabrik tekstil ini nggak ada, yang ada adalah area pertanian. Ketika ada keputusan akan memproduksi tekstil, dari what ini menentukan jenis produksi tekstil, apa yang terjadi dengan area pertanian? Area pertanian ini kemudian akhirnya dipakai untuk pabrik tekstil. Seandainya pabrik tekstil ini akan dikembangkan lebih lanjut, diperluas, apa yang akan terjadi dengan area pertanian? Tentu nanti area pertanian akan habis terpakai semua. Produksi beras akan terganggu. Oleh karena itu, nanti sistem ekonomi harus mampu mengatur ini agar terjadi nanti keseimbangan tentang apa jenis barang yang akan diproduksi. Mampu menentukan jenis barang apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus mampu dijawab oleh sistem ekonomi. Paham nih kaitannya antara masalah pokok ekonomi dengan sistem ekonomi. Bahwa sistem
sistem ekonomi harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dalam konteks sebuah perekonomian negara. Oke? Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke kompetensi yang kedua, yaitu mendefinisikan apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah nilai-nilai yang dianut oleh sebuah bangsa atau negara dalam memecahkan persoalan pokok ekonomi, di mana nilai-nilai tersebut dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Jadi sekali lagi kalau kita simak kalimatnya di sini, bahwa sistem ekonomi ini akan dipengaruhi oleh situasi, kondisi, dan ideologi yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Karena situasi, kondisi, dan ideologi yang berbeda, maka nanti sistem ekonomi masing-masing negara juga akan berbeda. Nah, secara ekstrim, itu terdapat dua kutub yang saling berlawanan. Jadi nanti ada dua kutub yang berlawanan terkait dengan macam-macam sistem ekonomi, yakni sistem ekonomi pasar yang mewakili ideologi kebebasan individual dan sistem ekonomi komando yang mewakili ideologi kebersamaan atau kolektif. Jadi secara garis besar di sini terdapat dua sistem yang saling berlawanan, satu sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Seperti yang sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, bahwa ada dua sistem ekonomi yang saling berlawanan, yang satu sistem ekonomi pasar dan satu lagi sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi pasar ini diilhami oleh ajaran atau ideologi kebebasan individual yang merupakan ajaran dari Adam Smith, sedangkan sistem ekonomi komando diilhami oleh ideologi sosialisme kolektivisme yang merupakan ajaran dari Karl Marx. Ideologi sosialisme dan kolektivisme ini merupakan antites atau bantahan dari teorinya Adam Smith yang mengajarkan ideologi kebebasan. Jadi dalam sejarahnya, teori ini muncul lebih dahulu. Teorinya Adam Smith ini muncul terlebih dahulu. Kemudian teori ini dibantah oleh Karl Marx melalui ajaran atau ideologi sosialisme kolektivisme. Nah, kaitannya dengan ekonomi, ideologi kebebasan atau individual ini mengajarkan free fight liberalisme, artinya persaingan secara bebas, di mana ideologi ini mengajarkan bahwa dalam kegiatan ekonomi itu individu diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memiliki alat-alat produksi, diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk melakukan aktivitas dalam perekonomian. Nah, ideologi ini juga menafikan atau berusaha menihilkan peran pemerintah, di mana menurut ajaran ini pemerintah cukuplah sebagai pengatur atau membuat aturan-aturan agar kebebasan individual ini terjamin. Di situ letak peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Jadi untuk aktivitas ekonomi secara langsung itu dibiarkan kebebasan kepada individu. Pemerintah nggak usah campur tangan. Biarlah perekonomian ini dijalankan oleh individual. Itu ajaran dari Adam Smith yang dikenal sebagai ideologi kebebasan individual. Jadi sistem ekonomi pasar ini diilhami oleh ajaran seperti ini. Kenapa disebut sebagai sistem ekonomi pasar? Karena nanti persoalan pokok ekonomi itu diserahkan kepada mekanisme pasar. Diberikan seluas-luasnya, biarkan mekanisme pasar yang akan menyelesaikan persoalan pokok ekonomi. Nah, sekarang kita bahas ke sistem ekonomi komandonya. Sistem ekonomi komando ini yang diilhami adalah ideologi sosialisme kolektivisme. Nah, terkait dengan perekonomian, ideologi ini mengajarkan bahwa aktivitas ekonomi, kepemilikan alat-alat produksi itu diserahkan atau dijalankan secara bersama-sama.
Bersama-sama ini artinya apa? Artinya diserahkan kepada negara. Kenapa negara? Karena negara ini adalah mewakili komunitas. Negara itu merupakan penjelmaan dari seluruh individual, sehingga aktivitas ekonomi yang dijalankan secara bersama-sama, maksudnya aktivitas ekonomi ini dijalankan oleh negara, karena negara adalah perwakilan rakyat, perwakilan individu secara bersama-sama. Jadi pada sistem ekonomi komando ini, aktivitas ekonomi, kepemilikan alat-alat produksi itu adalah dilakukan atau milik negara. Jadi kalau kita melihat tadi, dua ajaran ini jelas saling berlawanan. Yang satu mengajarkan kebebasan individual dengan menihilkan peran pemerintah, yang satu lagi menihilkan peran individual dengan mengutamakan peran pemerintah. Jadi dua ideologi yang saling bertolak belakang, sehingga dikatakan ini sebagai ideologi yang berbenturan, saling berbenturan secara ekstrim. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa sistem ekonomi pasar dan ekonomi komando itu adalah sekedar teori. Teorinya Adam Smith dan teorinya Karl Marx. Dalam praktek atau secara faktual, tidak ada negara yang secara murni menerapkan masing-masing sistem ini. Dalam praktek, yang ada itu nanti dikenal dengan istilah sistem ekonomi campuran, di mana sistem ekonomi campuran ini mengambil sebagian sistem ekonomi pasar dan mengambil sebagian lagi sistem ekonomi komando. Apakah pembagiannya 50%, 50%? Tentu tidak mutlak seperti itu. Nah, ada negara yang mengambil porsi ekonomi pasarnya lebih besar, ada juga negara lain yang mengambil porsi ekonomi komandonya lebih besar. Nah, negara-negara yang mengambil porsi sistem ekonomi lebih besar, nanti lazim disebut negara itu menganut sistem ekonomi pasar. Contohnya, negara-negara yang ada di Eropa Barat, Amerika, Inggris, dan sebagainya, itu contoh negara yang lazim disebut negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Tapi ingat sekali lagi, itu tidak murni, karena tetap saja negara-negara yang tadi saya sebutkan itu ada peran pemerintahnya, artinya tidak murni menerapkan sistem seperti itu. Nah, sistem ekonomi komando itu jika negara-negara tersebut mengambil porsi sistem ekonomi komandonya lebih besar. Negara-negara yang mengambil porsi sistem ekonomi komandonya lebih besar, maka negara tersebut lazim disebut negara yang menganut sistem ekonomi komando. Jadi, saya ulangi lagi, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando itu hanya ada dalam teori. Artinya itu adalah teorinya Adam Smith dan teorinya Karl Marx. Dalam praktek yang ada adalah sistem ekonomi campuran. Hanya saja masing-masing negara mengambil porsi yang berbeda antara ekonomi pasar dan ekonomi komandonya. Ada negara yang mengambil porsi ekonomi komando lebih besar daripada ekonomi pasarnya. Ada juga negara yang mengambil ekonomi pasarnya lebih besar dari ekonomi komandonya. Paham? Oke, kalau Anda sudah paham, kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita akan masuk nih ke kompetensi yang ketiga. Kompetensi yang ketiga ini adalah melihat permasalahan pokok ekonomi dari sudut pandang masing-masing sistem. Di sini ada dua sistem yang saling bertolak belakang, sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi komando. Di sini ada gambar permasalahan pokok ekonominya. Ada what, how, for whom, dan who. Barang apa yang akan diproduksi,
bagaimana cara memproduksinya, untuk siapa barang ini diproduksi, dan siapakah pelakunya, atau siapa yang akan memproduksi barang. Nah, menurut sistem ekonomi pasar, seluruh permasalahan pokok ekonomi ini serahkan pada mekanisme pasar, atau biarkanlah individu-individu ini menyelesaikannya sendiri. Biarkanlah pelaku-pelaku ekonomi ini menyelesaikan sendiri. Pemerintah tidak usah campur tangan. Apa yang akan diproduksi terserah pasar. Barang apa yang akan diproduksi ini ya tergantung pasar, apa yang dibutuhkan oleh pasar. Negara tidak perlu menentukan apa barang yang akan diproduksi. Bagaimana cara memproduksinya? Serahkan nanti kepada pasar. Produsen akan lebih tahu teknik berproduksi apa yang lebih efisien dan efektif. Maka pemerintah tidak perlu campur tangan. Untuk siapa barang ini diproduksi? Serahkan saja kepada pasar. Serahkan aja kepada produsen. Dia mau jual kemana, itu adalah urusan produsen. Pemerintah tidak perlu campur tangan. Siapa yang akan melakukan produksi? Siapa pelakunya? Siapa saja yang sanggup, siapa saja yang punya modal di situ, silakan melakukan aktivitas produksi. Pemerintah tidak perlu membatas-batasi. Itu adalah sudut pandang ekonomi pasar dalam memandang persoalan pokok ekonomi ini. Nah, sekarang kita lihat dari sudut ekonomi komando. Barang apa yang akan diproduksi? Pemerintah harus menentukan barang apa nanti yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan rakyat. Jadi itu pemerintah yang akan menentukan. Bagaimana teknik produksinya? Pemerintah juga nanti yang akan menentukan. Oh, harus menggunakan mesin. Oh, harus menggunakan tenaga rakyat. Karena sekarang rakyat banyak yang menganggur. Itu pemerintah nanti yang akan menentukan. Untuk siapa barang ini setelah jadi? Pemerintah yang akan menentukan. Oh, barang ini akan didistribusikan ke provinsi A. Barang ini nanti harus dijual ke luar negeri. Barang ini tidak boleh dijual ke luar negeri. Itu pemerintah yang menentukan. Siapakah pelaku produksinya? Dalam sistem ekonomi komando, yang melakukan aktivitas produksi adalah negara, di mana rakyat atau individu nanti bekerja pada negara untuk menghasilkan barang. Paham? Anda paham kan? Paham? Membandingkan bagaimana sudut pandang ekonomi pasar dan sudut pandang ekonomi komando dalam melihat permasalahan pokok ekonomi. Jadi sangat terlihat perbedaan antara kedua sistem ini ketika memandang persoalan pokok ekonomi. Oke? Lanjut. Jadi kesimpulan dari seluruh slide tadi, pertama, masalah ekonomi menurut tinjauan teoritis itu terdiri dari teori arian klasik yang menyatakan bahwa masalah ekonomi itu terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian menurut teori aliran modern, masalah ekonomi itu adalah apa, bagaimana, dan untuk siapa. Kemudian kesimpulan berikutnya, persoalan atau masalah ekonomi ini dalam konteks sebuah perekonomian negara itu nanti diselesaikan oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem ekonomi. Kemudian secara ekstrim, terdapat dua kutub yang saling berlawanan, yakni sistem ekonomi pasar yang mewakili ideologi kebebasan individual dan sistem ekonomi komando yang mewakili ideologi kebersamaan dan kolektif. Di antara dua kutub yang berlawanan ini, nanti ada yang disebut sebagai sistem ekonomi campuran, seperti yang tadi saya terangkan di slide sebelumnya. Nah, pembahasan lebih detail tentang masing-masing sistem ekonomi ini nanti bisa Anda saksikan di seri video berikutnya. Ya, jadi video ini masih bersambung ke seri berikutnya. Maka pastikan Anda tidak melewati video yang berikutnya. Oke? Terima kasih Anda sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jika ada beberapa pertanyaan yang masih Anda belum pahami, silakan tuliskan di kolom komentar. Kemudian jika Anda menganggap video ini menarik dan berguna bagi orang lain, silakan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.